Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita hadiahkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW supaya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Untuk mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri kita, daripada diri khotib pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala larangannya yang diharamkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun ini kembali dipertemukan dalam bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Oleh karena itu tidak heran jika bulan ini intensitas ibadah umat muslim sangat meningkat, baik dengan lebih serius lagi menunaikan kewajiban-kewajiban agama dan juga menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal kebaikan di dalamnya mendapatkan belasan berkali-kali lipat. Dan ada hadis dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Dan bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, satu kebahagiaan ketika berbuka dan kedua kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba, yaitu ampunan, rahmat, dan balasan surga. Rasulullah pernah bersabda, yang pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Berkat rahmat inilah kelak untuk muslim bisa mendapatkan ampunan di akhirat dan diperoleh pembalasan surga. Di akhirat bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang yang kelak di hari akhir. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat Allah, ia tidak mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat, karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini ada kisah menarik tentang seorang hamba yang taat sepanjang hayatnya digunakan untuk beribadah. Tetapi ia masuk surga bukan karena sebab ibadahnya itu, melainkan karena anugerah rahmat Allah. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskanku, engkau menjadi nabi. Allah memilih seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung. Hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh. Sampai tiba hari kiamat doanya dikabulkan. Begitu di akhirat Allah berkata kepadanya, hambaku, engkau aku masukkan ke surga berkat rahmatku." Dan hamba tersebut malah menyangkal dan memprotes. Yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya yang ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Sedangkan ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadahnya tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan dalam neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan dalam neraka. Keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan Allah. Sebagai manusia tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang tiap hari semakin bertambah, sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak Adam
atau manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertobat. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat ataupun seorang kiai. Semua orang pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah. Pada bulan Ramadan ini Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertobat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan pada bulan Ramadan ini yang hanya datang pada dalam 1 tahun sekali. Keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan tiba adalah balasan surga bagi hambanya yang taat beribadah. Rasulullah pernah bersabda, ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan tidak terasa pula 10 hari terakhir bulan Ramadan telah tiba. Hari-hari akhir Ramadan ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai kebaikan, ataukah kita termasuk mereka yang lalai, lengah, dan teledor. Inilah saatnya kita berburu pahala, inilah saatnya kita berburu ridho Allah, inilah saatnya kita menuju kemenangan, inilah saatnya kita menuju hari yang fitri. Betapa banyak orang yang ingin menyambut kedatangannya, tapi jatah hidupnya telah habis. Berapa banyak orang yang berharap bertemu dengan bulan Ramadan dan memperoleh berkahnya, tapi ajal menempuhnya duluan. Kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan dan memanfaatkannya sebaik mungkin dan mengisinya dengan berbagai ketaatan beribadah. 10 hari terakhir Ramadan adalah diantaranya waktu yang paling baik untuk berdoa. Di dalamnya terkumpul banyak sekali waktu-waktu yang mulia mustajabah, yaitu 10 malam terakhir Ramadan, sepertiga malam terakhir, sesaat setelah azan dikumandangkan, waktu setelah selesai sholat 5 waktu dalam keadaan sujud. Pada saat berkumpulnya umat Islam dalam majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis zikir, dan ilmu-ilmu lainnya. Semua itu terkumpul dalam 10 hari terakhir Ramadan. Waktu-waktu tersebut kita manfaatkan untuk terus-menerus berdoa, doa kebahagiaan dunia akhirat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dosa, keberkahan rezeki, panjang umur dalam ketaatan, terhindar dari segala macam musibah dan wabah penyakit lainnya. Pada 10 malam terakhir ini kita juga dianjurkan untuk berburu malam Lailatul Qadar, malam yang perbuatan baik di dalamnya lebih utama daripada perbuatan baik selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Allah memang merahasiakan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, akan tetapi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memburunya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kalau kita ingin memperoleh berkah malam Lailatul Qadar secara pasti, maka kita hidupkan 10 malam pada saat bulan Ramadan dengan berbagai ibadah dan ketaatan beribadah lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Apa saja sih keutamaan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke suatu tempat di langit. Yang pertama, langit dunia yang bernama Bait Al-Izzah. Dalam tahapan pertama ini, Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan, Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan, Zabur diturunkan pada malam 18 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Tahap kedua turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah di langit yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tahap kedua ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun. 5 ayat pertama dari Al-Quran surat Al-Alaq adalah yang pertama diturunkan kepada beliau di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril, dan hal itu menurut sebagian ulama
terjadi pada malam 17 Ramadan. Atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai malam nuzul Quran. 3. Pada malam Lailatul Qadar, Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan hambanya sampai datangnya malam Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Allah memberitahukan kepada mereka siapa saja yang lahir, mati, ditimpa musibah, sakit, sehat, dilapangkan rezekinya dan disempitkan rezekinya dalam waktu kurun 1 tahun ke depan. Yang keempat adalah amal sholih yang terjadi pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal sholih yang dilakukan selama 1000 bulan sebagaimana ditegaskan oleh Allah. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Bertakwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khotib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meningkatkan segenap larangannya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikianlah khutbah singkat ini. Marilah menuju hari raya, hari kemenangan, hari kembali kepada fitrah dengan memanfaatkan 10 hari terakhir ini melakukan berbagai ibadah dan ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.